Karena kalau misalnya gue kuat-kuatan antara cinta nggak cinta, gue mendingan dikuat-kuatin aja udah. Enggak kan, lu juga pasti akan denial. Gue yakin lu tipikal orang denial soalnya. Gue nggak denial sih, tapi kadang-kadang gue mikirin efek ke belakangnya gitu. Otak gue kejauhan kadang-kadang. Like what? Like misalnya kayak gue kadang-kadang selalu berpikir sih, kenapa ya gue malas cari pacar? Halo guys, what's up? Welcome back again on Iya nggak sih? Podcast. Nah, gila. Ini adalah episode yang baru lagi setelah minggu lalu kita nggak ada episode dari yang nggak sihnya. Bener, sibuk guanya. Gila. Maaf ya. Karena kita memiliki seseorang yang memang merupakan seorang model yang iklannya di mana-mana. Bukan gitu, gue cari cuan guys. Oh, iya, bener, gitu. bener. Gimana Intinya, dong? program ini belum bercuan, jadi kalau ada cuan Iya. boleh yuk masukin Boleh sekarang. yuk, jualan nih udah mulai dijual. Ini tuh kayaknya bisa ditaruh tiba-tiba, ya produk apa gitu. Iya nggak sih? Mumpung masih air putih loh. Tapi air putih kalau mau juga bisa. Boleh, Air mineral boleh, ya boleh. nggak sih? Ya kalau misalnya sebelumnya gelas tiba-tiba jadi botolan yang ada mereknya juga nggak apa-apa. Ya, Yang bikin pusing nggak? enggak usah, Iya. enggak usah. Bikin pusing kalau nggak ada duitnya. Oh iya, kalau benar. ada duitnya, nggak akan Betul. bikin pusing. Iya. Anyway, so hari ini kita ketemuan lagi buat ngobrol-ngobrol karena udah cukup lama sebenarnya syuting terakhir kita tuh adalah di 3 minggu yang lalu ya nggak sih? Terakhir. Itu Aryo sempet sakit sama Mas Nay. Bener. Udah gitu gue sempet sakit, tapi sakit hati. Terus udah gitu, abis itu gue sibuk. Nah, 3 minggu bro, kita nggak ketemu. Iyo. Orang gila. Jadi mungkin ada yang belum tahu juga kalau kita tuh syutingnya biasanya Iya. itu kayak taping. Misalnya kita satu hari buat 2-3 episode gitu Iya. kan. Jadi memang ada tabungan episode. Udah di stok. Udah di stok. Takut-takutnya kalau tiba-tiba Mas ini sibuk banget sama kerjaannya gitu. Terus Mbak yang ini satu juga nggak tahu sibuk ngapain gitu. Ya sebenarnya lebih kepada nih ketika lagi nggak ada kerjaan kita bisa syuting banyak gitu. Paham kan? Benar. Ditabung, ya nggak sih? Yoi, tapi gue nggak pernah denial memang. Kadang-kadang ada momen-momen ketika gue memang lagi nggak sibuk gitu ya. Iya. Akhirnya gue menyibukkan diri gue sendiri dengan olahraga. Gila itu kalau udah ngomongin soal olahraga, Aryo tuh udah paling juaranya deh. Iya. Gue nggak ngerti lagi ada apa sama dia sama olahraga itu, kayak udah terobsesi banget gitu loh. Gue tiap kali lihat isinya Instagram dia, kalau nggak di feed, kalau nggak di story, olahraga mau tiap hari. Itu mau jadi PT atau gimana sih? Bingung gue. Serius ya, gue punya temen gue sampai nanya sama gue kayak, lu ada apa ya Yo? Kenapa semua postingan lu sekarang isi tentang olahraga? Nah itu dia, makanya gue bingung kan. Kenapa sih sebenarnya ada apa Aryo? Nah, tapi beneran mungkin bisa jadi olahraga tuh salah satu part dari denial gue. Oh, jadi lo membuang energi-energi negatif lo itu Iya. ke situ? Iya. Oh, berarti situ banyak masalah ya? Banyak masalah, banyak perasaan-perasaan yang kadang-kadang nggak bisa dikontrol. Itu yang akhirnya bikin kayaknya gue menghabiskan waktu gue dengan olahraga, hal yang positif. Jadi gue bisa ngelupain beberapa hal yang nggak perlu gue ingat-ingat gitu loh. Oke, fix. Iya nggak sih? Mulai, aduh kenapa gue pukul handphone gue. Oke, fix. Mulai dari hari ini gue, daripada gue marah-marah, gue cranky, mendingan gue olahraga. Karena works di gue. Tapi nyeret pantat gue tuh susah banget kayaknya buat olahraga gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak males gitu. That's why you need a gym buddy. Temen yang bisa dipakai buat nge-gym bareng. Itu sama denial gue. Kenapa? Gue kepengen banget buat olahraga tapi gue deny gitu, kayak gue antara pengen nggak pengen gitu. Gimana dong? Iya, susah. Tapi kalau ngomongin soal denial gimana? Gue tuh, nah ini kalau ngomongin soal denial Iya. ya. Gue nggak tahu apakah karena gue orang Jawa. Gue tidak mau menyamaratakan semua orang Jawa. Tapi sebagai orang Jawa tuh gue orangnya nggak enakan kan. Oke. Nah, gue punya tendensi untuk tidak akan berbicara hal yang mungkin akan menyakiti orang, yang mungkin akan bikin orang lain ngerasa nggak enak, Iya. gitu-gitu. Akhirnya gue simpen ke diri gue sendiri, dan kalau ditanya misalnya, "Yo, are you okay?" "Ah iya, I'm good." Dia gini, oke, I'm good, tapi mukanya nggak bisa oke. Karena actually I'm not okay. Gue tuh kan sebel, kayak kesel, tapi kadang-kadang gue harus poker face gitu kan. Dia ngomongnya oke, tapi Nah. mukanya nggak bener.
Kontrol ya. Padahal gue lagi nggak minum ya, tapi mukanya nggak bisa dikontrol, susah kalau muka. Ya kan? Bener. Bisa tiba-tiba kenceng, tiba-tiba Iya. kayak ya gitulah. Nah termasuk juga masalah ketika gue bicara mengenai hati. Iya. Again, kalau misalnya kita ngomongin yang nggak sih kan akan berhubungan dengan hati biasanya. Iya. Itu juga terjadi hal yang sama. Gue tuh sering banget denial ketika gue misalnya putus gitu. Iya gue nggak apa-apa, I'm fine. Padahal deep down inside gue tuh terpuruk, gue jatuh banget. Gue se-stress itu. Gue pernah. Oh lu pernah? Pernah. Itu awal-awal putus biasanya. Oke. Denial. Gue oke. Tapi gue nggak oke. Dan sebenarnya pertanyaan gue kenapa lu harus pretending that you're okay while you're actually not? Oke. Pertama, kalau dari gue tuh biasanya gue nggak mau orang-orang cemas sama gue. Gue nggak mau ngerepotin orang lain, That's cuy. nice of Ya you, kan? okay. Terus yang kedua, mungkin dengan gue pura-pura oke, gue lebih terlihat kuat. Itu nggak penting banget ya. Buat apa lu harus terlihat kuat? Gue terlihat kuat supaya gue bisa menguatkan diri gue sendiri. Iya nggak sih? Karena kalau misalnya gue kuat-kuatan antara cinta nggak cinta, gue mendingan dikuat-kuatin aja udah gitu. Tapi ketika lu menguatkan diri sendiri, padahal lu nggak akan ngebantu apa-apa buat diri lu, karena lu ngebohongin diri lu sendiri kan? Iya, tapi gue pada akhirnya jadi lebih gampang move on tuh kayak, Oh ya? gue oke, gue nggak apa-apa, gue udah nggak sakit hati, udah deh pokoknya gitu. Terus tiba-tiba kayak gue kayak menghipnotis diri sendiri gitu, cuy. Cepet sembuhnya gue, anaknya Oke. gitu. Jadi kalau misalnya lo nggak oke, terus lo bilang kayak gimana ya? Lo ngerti kan yang namanya positive mind itu kadang-kadang, itu kan ada yang dibilang kalau dulu bilang tuh orang itu kadang-kadang bisa sembuh dari penyakitnya karena dia berpikir bahwa dia nggak sakit. Karena lu nge-suggest otak lu kalau enggak lu nggak sakit, lu baik-baik aja. Exactly. Jadi kalau menurut gue yang namanya denial itu ada faedahnya. Oke. Jadi kalau misalnya lu berpikir kayak, ya coba deh, misalnya lu bilang gue kayaknya gue udah nggak sakit hati deh, gue kayak udah nggak ini deh. Tapi kalau bisa sih di-delete, di blok semua yang nggak usah dilihat lagi. Jadi denialnya tetap ada, tapi ya di belakang itu lu berusaha sebisa mungkin untuk Nggak bisa lihat. mencegah. Nggak gitu. Iya. Oh kalau urusan itu sih gue nggak pernah denial sih, kayak misalnya gue bermasalah sama mantan gue akan bilang kayak sorry banget, tapi gue harus nge-blok lo dulu untuk sementara waktu. Iya, Mak. Tapi Iya. lu masih temenan kan? Abis itu? Enggak. Oh, Tapi lu bilang blok, abis itu lu temenan lagi nggak? enggak lah. Abis itu lu unblock lagi gitu? One day ketika gue ngerasa kayak Iya. perasaan gue udah biasa aja, udah netral, ya udah, I'm just gonna unblock her. Tapi Terus? ya kalau misalnya gue masih ada perasaan, gue tidak akan unblock dia. Tuh, karena gue gak pernah mau tahu. Gue malas banget, men. Iya gak sih? Tapi ini juga mungkin nyambung sama episode kita sebelumnya. Kenapa gue gak nge-follow teman-teman Iya. gue, teman-teman pasangan gue. Itu satu alasannya karena itu. Karena gue gak mau kalau gue putus terus gue jadi awkward. Kayak gue, teman-teman mantan gue masih temenan sama gue. Terus tiba-tiba muncul mukanya dia di postingan itu. Ngerti dia gak lu? yang gue rasakan. Lu paham sekarang. Gue sih untungnya sekarang gue belajar dari pengalaman. Jadi gue gak follow-followin teman-temannya mantan gue atau pacar gue gitu. Kayak ya udah. Dengan alasan kayak aku aja nggak follow teman-teman aku, masa aku follow teman-teman kamu, nanti teman-teman aku juga ngomel dong. Aku berkesimpulan bahwa, kenapa gue ngomongnya aku? Oke, gue berkesimpulan bahwa mulai sekarang kalau gue punya pacar nanti ya, kayaknya gue nggak bakal follow pacar gue, teman-temannya, keluarganya, nggak ada yang gue follow gitu. Jadi kayak diskret banget nih, diem-diem banget nih ya. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa kamu nggak follow, kayaknya nggak usah deh. Iya, sombong. Tapi gue udah ngelakuin ini Beberapa pacar. 2 pacar gue ke belakang sih ya udah deh. Pacarnya juga nggak lo follow? Iya nggak gue follow. Anjir, pacarnya Aryo nggak di follow. Enggak, tapi karena awalnya follow-followan, terus kan gue putus sambung gitu kan. Iya. Terus kayak beberapa momen ketika putus dia nge-unfollow gue, ya gue unfollow juga. Pokoknya gitu-gitu terus, sampai akhirnya kita pikir, yaudah deh kita nggak usah follow-followan aja daripada nggak enak juga dilihat sama orang. Tapi jadi males nggak sih sebenarnya kalau memang misalnya denial itu bisa timbul karena kadang-kadang dia masih lalu lalang gitu di Instagram lo. Iya nggak sih? Lu dibilang, gue nggak cinta nih, dia lu ngeliat lagi, aduh lucu ya. Gitu. Nah, Aduh, maaf ya ketawa saya nggak dikontrol. menurut gue denial itu bisa muncul nggak, kalau itu menurut gue nggak denial, San.
Jadi gimana? Membangkitkan kenangan masa lalu? Karena denial, kalau misalnya kayak gitu, lu cuma ngecek diri lu aja, lu masih sayang sama dia apa enggak gitu loh. Oke. Tapi kalau denial tuh kalau lu ngerasa, misalnya nih, misalnya lu udah putus karena lu diselingkuhin, Iya. tapi terus lu masih bersikukuh kalau gue tuh baik-baik aja, gue nggak apa-apa ditinggalin, Iya. gue masih bisa hidup dengan tenang, gue mau cari yang baru apa segala. Padahal sebenarnya ketika lu dapet pasangan yang baru pun untuk ngegantiin dia, itu cuma jadi kayak Itu bukan yang lu mau, lu tetap mau sama dia. Iya, itu dia. Anjir. Joji glimpse of us Wah. no playing. Gila. Iya. Aduh. Tapi gimana tuh? Jadi kalau lu masih denial apa enggak Gua sekarang sih, di taraf jujur, ini? Gue masih denial selalu. Sampai hari ini. Karena gue orangnya bucin banget kan. Oh, iya. Jadi gue kalau misalnya putus tuh pasti akan masih terbawa, terngiang, masih wah udahlah di otak gue udah campur aduk. Nah, Kok kalau gue malah bukan denial ya, gue itu menimbulkan emosi-emosi, malas gue sebenarnya ngelihatnya. Ya nggak sih? itu apa yang lo lakuin? Enggak kan, lo juga pasti akan denial. Gue yakin lo tipikal orang denial soalnya. Gue nggak denial sih, tapi kadang-kadang gue mikirin efek ke belakangnya gitu, otak gue kejauhan kadang-kadang. Like what? Like misalnya kayak gue kadang-kadang selalu berpikir sih, kenapa ya gue malas cari pacar? Apa jangan-jangan gue masih punya perasaan atau emang gue malas aja gitu? Paham nggak maksud gue? Pernah nggak lo kepikiran kayak gitu? Paham. Iya. Tapi itu nggak ada hubungan sama denial kan? Kalau misalnya kayak gitu, lo cuman ngerasa Bisa dong dibilang denial kalau begini. Kenapa, gimana? Kalau misalnya lo kayak lo apa namanya kayak lo kenapa sih nggak punya pacar? Lo masih lo kenapa sih nggak bisa move on gitu? Lo masih nggak bisa move on ya? Ayo lo cari pacar terus kayak enggak kok gue emang nggak mau lagi mau cari pacar gitu. Emang kenapa? padahal lo mau cari pacar. Enggak, padahal gini dibilang, iya lu tuh belum bisa move on San, soalnya lu tuh kayak nggak beres-beres perasaan lu, makanya lu nggak cari-cari pacar gitu. Tapi lo nya kayak gitu nggak ngerasa? Enggak, gue sih enggak. Berarti lu nggak denial. Gue berasa nggak kayak gitu, tapi gue digitu-gituin orang, gue jadi mikir sekarang. Apa iya gue kayak Berarti gitu? lu salahnya pilih temen nih, temen lu toksik karena temen lu itu membuat pernyataan yang sebenarnya lu nggak kayak gitu, akhirnya jadi sugesti lu percaya. Gue jadi bingung kan, apa iya kok kayak ngomong bukan satu orang doang cuy. 2 orang, 3 orang gitu kayak, gue kan jadi bingung ya, perasaan gue nggak kayak gitu. Maksudnya kayak memang gue lagi seneng-seneng aja. Atau gitu. mungkin bisa jadi ketika kan gini ya, kalau misalnya lo punya musuh satu orang, bisa jadi lo atau dia yang salah. Iya. Ya kan? Tapi kalau misalnya lu dimusuhin sama 10 orang, Iya. bisa jadi lo yang salah, San. Jadi maksudnya gue beneran nih, gue lagi denial. Nah, pertanyaan gue, kadang-kadang orang yang denial itu nggak sadar kalau dia lagi denial. Nah itu dia. Dan orang-orang di sekitarnya yang memang deket sama dia, orang-orang inilah yang tahu kalau enggak, lu tuh sebenarnya lagi denial. Karena kelihatan misalnya, lu secara berat badan turun drastis. Mata lu celong banget misalnya, kayak lu kurang tidur. Terus lu itu kalau diajak ngobrol lu nggak konsentrasi. Nah itu pernah tuh gue. Iya kan? Iya. Something like that. Yang Iya. akhirnya lu bilang kayak gue nggak apa-apa. Karena lu terlalu mensuges diri lu dengan gue nggak apa-apa. Tapi teman-teman lu liatnya nggak kayak gitu. Karena mereka yang kesehariannya sama lu terus kayak, nggak San, lu tuh berubah. Tanpa lu sadar lu tuh berubah. So gue cuma mau ngingetin lu aja kalau nggak, men, lu tuh denial. Lu terima aja. Karena sebenarnya mau denial itu menurut gue nggak bagus buat mental lu. Karena lu tuh memaksakan hal-hal yang tidak benar ke dalam diri lu. Oke, jadi belum waktunya lo healing, lo udah sok healing nih. Iya, jadi Iya kayak kan? benar. Misalnya lu ngerasa kayak, ya lu tuh sebenarnya udah nggak apa-apa. Lu tuh sebenarnya apa-apa, tapi lu berusaha untuk gue nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Lu menanamkan itu pada diri lu sendiri nih. Iya. Pertanyaan gue, mau sampai kapan lo kayak gitu? Mau sampai kapan lo menyelesaikan perasaan lo sendiri? Karena masalah itu harus diselesaikan, bukan yang lu kayak nutupin bangkainya bakal kecium lagi suatu saat nanti. Bangke. Bener, karena gue di momen umur gue bertambah, akhirnya gue belajar bahwa oh enggak, lu setiap kali ada masalah selesaiin. Bukan yang lu mundur lu kayak oh enggak, atau enggak lu kayak lu pura-pura tutup mata, lu nggak peduli sama masalahnya. Karena ketika lu tutup mata sama masalah lu nggak diselesain, itu bakal jadi bom waktu di suatu saat nanti. Exactly. Tapi ada yang gue baca kemarin ada satu artikel bintang Gemini. Memang gitu. Bintang Gemini tuh nggak suka nyelesain masalah, cuy. Sukanya kabur dari masalah, kan anjir ya. Makanya gue nggak pernah suka sama Gemini, ya kan?
Nah, tapi kan kalau lu udah sadar kalau lu di situ, harusnya lu memperbaiki dong. Iya. Iya kan? Kayak gini, gua tahu kalau gua anaknya tuh tidurnya suka kebablasan. Kenapa dikit lampu disco ya? Terus? Jangan dong, masih baru nih. Iya. Bisa yuk. Aduh, Jangan udah pegang sayang. panas. Mana gajah kita? Ada di sana. Oke, terus? Wah, gue jadi lupa nih. Wah, Menyelesaikan masalah. yang mana? Aryo, ini minum apa sih? Oke, jadi misalnya kayak gue kan tidurnya tuh suka kebablasan. Nah, karena gue tahu permasalahannya gue tuh tidurnya suka kebablasan. Iya. Itu kelemahan gue, kekurangan gue. Iya. Maka gue harus memperbaiki itu karena gue tahu kalau itu adalah kekurangan gue. Iya. Maka ketika lu sebagai seorang Geminian terus lu tahu salahnya di mana, lu tuh dikasih berkat sama Tuhan kalau ya lu tahu salahnya di mana, berarti lu tahu dong cara memperbaikinya. Iya. Iya nggak sih? Ya udah sih itu. Ya udah gue mulai hari ini gue nggak denial lagi guys. Tapi memang gue sudah nggak punya perasaan. Gimana sih? Kalau di tahap itu gue bisa bilang kalau lu denial, gak mungkin lu gak punya perasaan karena hati lu ada di situ. Oh iya, benar Iya juga. kan? Kecuali hati lu udah gak ada. Tapi gimana sih kalau Aryo lagi denial tuh kayak gimana contohnya coba tadi? Apakah seperti yang dia katakan bahwa mata celong, berat badan turun, terus dia ngomong nggak konsentrasi? Gimana Aryo Sungkoro? Iya, gue kalau lagi Denial gimana? gue lagi denial itu gini, gue tuh takut sama penilaian orang. Iya. Wah, si anak perfeksionis Ya. yang pencitraan. Bukan lagi. Oke, terus? Jadi akhirnya gue malas ketemu sama orang karena gue tahu ketika ketemu sama orang, mereka tuh kayak teman-teman lo. Mereka bakalan kayak, enggak yuk, lu tuh berubah, lu tuh ini, lu tuh apa segala. Iya. Supaya menutupi itu, akhirnya gue lebih milih untuk gue diem di rumah, gue nggak ngapa-ngapain. Wow. Ya something like that. Itu tapi bener sih. Iya kan? Karena kalau nggak kan lu ketahuan ya. Kayak gue tuh waktu itu gue bawa kerja. Terus yang terjadi adalah saking denialnya si Susanta Nugraha ini yang berasa kuat. Oleng gue lagi syuting. Iya, bener. Gue tiba-tiba kayak, wah gue bisa ngeliat apa gitu, postingan apa. Terus gue kayak, wah mental gue drop. Terus kayak gue ngomongnya gak nyambung. Gue diajak ngomong jadi bengong gitu kan, jadi diem. Ada sekali gue ke rumah manajer gue bilang gini, Mas gue numpang izin ya, gue mau tiduran di dalam. Karena gue kayak gak bisa mikir, gue oleng gitu, blank. Wah gila. Worst. Pelajaran hidup yang bisa kita ambil adalah jangan pernah punya mantan artis. Anjir, karena beritanya disebut ada di lagi. mana-mana. Enggak sih, dia bukan karena beritanya, karena masih lalu lalang di sosial media gue. Oh iya. Itu dia, makanya akhirnya gue decide buat begitu. Ya, sudahlah ya saudara-saudara. Jangan diperpanjang. Kemudian sekarang Susah ada di tahap yang lagi denial nih. Enggak. Lu baik-baik aja kan? Baik. Denial. Ntar gue oleng, bentar lagi. But anyway, so ini juga terjadi gue yakin nggak sama kita berdua aja, tapi sama semua orang ketika ngomongin tentang masalah denial. Hampir semua orang pasti pernah merasakannya, pernah ngalamin denial juga. Buat gue pribadi sih nggak apa-apa selama lo paham betul bahwa denial yang lo rasain itu tuh sebuah masalah dalam diri lo yang harus diperbaiki, harus diselesaikan. Iya nggak sih? Atau denial yang ada di dalam diri lo yang pernah lo rasain itu adalah sebuah lawakan yang pernah lo lakukan. Itu aja sih. Bener banget. In the end, berapa tahun kemudian lo bakal jadi itu sebagai sebuah lelucon, man. Ini bukan berapa tahun kemudian, baru tahun lalu udah gue ketawain.